Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hari ini saya akan berbagi sharing bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan fasilitas yang ada di LMS model. Dalam hal ini saya akan menggunakan e-learning punya Poltekkes Kemenkes Semarang, yaitu Healthy. Kemudian nanti akan kita integrasikan di dalam media pembelajaran kita agar nanti mahasiswa atau siswa dapat mengerjakan soal secara online, baik itu soal berbentuk betul atau salah, soal pilihan ganda, atau soal esai. Nanti ada di fasilitas model. Bagaimana caranya? Yang pertama ya tentu kita buka dulu e-learning ya, atau LMS modelnya. Ini punya Poltekkes Kemenkes Semarang, alamatnya Healthy ya. Saya sudah buka, masukkan username dan password, kemudian login. Ya, ini sudah masuk di halaman e-learningnya ya, Healthy. Nah, ini sudah ada banyak course. Kita pilih course mana yang akan nanti kita buat soal ya. Misal ada soal UAS, soal kuis, atau soal UTS. Saya akan coba, ini contohnya saya di course manajemen perawatan. Klik ya, ini course manajemen keperawatan ya, sudah saya isi untuk media untuk pembelajarannya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan fasilitas yang ada di Healthy ini ya. Kita pertama adalah merubah dulu settingan ini agar bisa kita setting soal ya. Kalau ini belum dihidupkan mode ubah, maka ini tidak ada menu untuk kita menambahkan aktivitas ya, atau soal. Nah, ini tidak ada, maka kita harus klik dulu di sini ya, di kiri ini, hidupkan mode ubah. Ya, ini sudah, ini tandanya kita bisa mengubah atau mengedit dari aktivitas yang ada di sini. Baik, contoh kita akan membuat soal di materi 1 sini di bagian akhir ya. Nah, ini, nah kita tambahkan sebuah aktivitas, klik tanda plus ya. Baik, di sini kita pilih ya, di sini banyak macamnya ya. Ada since, ini adalah membuat tugas, pengumpulan tugas, kemudian membuat absensi ya, kemudian ini banyak pilihannya ya, ada untuk diskusi juga ada. Nah, kali ini kita akan membuat soal ya, maka kita klik di pilihan kuis ya, di pilihan kuis nih, kuis. Nah, kemudian kita tambahkan, klik tambah. Nah, baik. Nah, selanjutnya adalah muncul halaman seperti ini ya, menambahkan baru kuis ke materi 1 dan praktikum 1. Ini di sini kita kasih namanya ya, misalnya soal materi, soal evaluasi materi 1 ya. Kemudian di sini ketika kita mau memberikan deskripsi ya, di sini deskripsi, maka kita bisa tuliskan di sini ya, deskripsinya apa ya. Misalnya
soal berjumlah 10 dengan waktu mengerjakan 10 menit. Dan bla 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 ya, ini bebas kita mau deskripsikan ya seperti apa ya, ini petunjuknya ya, biar lebih jelas maka ini bisa dituliskan lebih lengkap. Nah kemudian kalau ini kita tuliskan deskripsinya maka ini harus dikasih centang. Kemudian waktunya kita atur ya, di sini timingnya ya, timingnya ini kuis dimulai kapan ya, kita atur. Ini harus kita atur, ini harus diaktifkan dulu. Nah, harus aktifkan dulu kuis mulai kapan ya, misalnya ini tanggal 4 November ya, tanggal 4 November, kemudian pukul 16.00. Nah kemudian di sini kuis diakhiri kapan ya, kuis diakhiri kapan. Nah tadi kalau waktunya cuma 10 menit maka kita setting di sini 16.10. Nah ini bisa kita aktifkan ya, limitnya, jadi batas waktu soal itu sampai berapa menit ya, batas waktu pengerjaan soal itu mahasiswa atau siswa bisa mengerjakan soal itu ya, tampilannya ada soal itu selama berapa menit. Nah di sini bisa kita tuliskan kalau misalnya 10 menit maka kita tulis 10 menit. Nah ini adalah pengaturan untuk waktu ya, kapan mulai soal, tanggal dan jam ya, kemudian soal berakhir kapan ya, tanggal dan jam. Ini kalau kita nggak mengaktifkan ini maka nanti soal bisa dikerjakan sewaktu-waktu ya, dan kapan saja, tidak ada batas waktunya. Kemudian ini ada pilihan when time express, ini bisa kita pilih ini default aja ya, open attempt or submit automatic ya, jadi ketika mahasiswa atau siswa ini mencoba ya mengumpulkan soal atau soal sudah disubmit, ini soal sudah selesai maka akan submit secara otomatis ya, secara otomatis. Jadi soal akan dikumpulkan secara otomatis. Nah kalau kita mengeklik ini ya, ini harus siswa atau mahasiswa ini harus mensubmit dulu, jadi harus klik submit sebelum waktunya habis. Ketika waktunya ini habis maka itu soal ini tidak bisa dikumpulkan ya, kalau siswa atau mahasiswa ini tidak mensubmit atau mengumpulkan ya. Jadi kalau barangkali lupa ya, ini kita pilih ini saja ya untuk siswa atau mahasiswa, karena kalau ini tidak ngeklik submit ini maka ini akan merugikan siswa atau mahasiswa ya, karena soalnya ini tidak terkumpul ya, atau tidak ada di nanti di modelnya ya. Ini kita pilih ini, kemudian untuk nilainya di sini ya, ini untuk percobaan menjawab ya, attempt ini berapa kali ya. Kalau untuk kuis, untuk soal UAS ya tentunya hanya 1 kali ya, jadi mahasiswa hanya diperbolehkan mengerjakan soal itu 1 kali saja ya. Tapi kalau misalnya tidak terbatas maka siswa atau mahasiswa ini dapat mengerjakan soal berkali-kali ya, berkali-kali. Sudah mengumpulkan atau sudah submit, siswa atau mahasiswa ini bisa mengerjakan soal lagi kalau kita settingnya adalah tidak terbatas. Nah coba kita setting 1 kali saja ya. Kemudian layoutnya, nah ini layoutnya ini every question, berarti dalam tampilan halaman ini hanya 1 soal saja ya, hanya 1 soal. Kalau kita pilih klik ini ya, every question, maka dalam 1 halaman ini tampilannya adalah 2
soal. Nah, kalau soalnya 10 maka nanti ada tombol next ya untuk mengerjakan sesudahnya atau nanti kalau sudah bisa tombol previous atau mengerjakan soal sebelumnya. Ya, jadi kita pilih mana ya. Kalau misalnya satu layar ini satu, maka kita pilih yang dari question. Kemudian ini ya berikutnya ini bisa seperti ini, shuffle ya, shuffle within question. Ini acak ya, soalnya berarti acak, ini bisa klik ya kalau saya sukanya diacak ya. Kemudian ini default. Nah, ini review optionnya. Ini kita di sini bisa ini ya, kalau ini kita tidak menampilkan ini maka kita klik the item ini, di centangnya dihapus ya, secara otomatis tidak satu-satu ini ya, ini ya. Jadi di sini nanti tidak menampilkan ya kalau jawabannya yang benar apa gitu ya, kalau ini tidak dicentang ya. Kalau ini kita kasih tanda ini ya, tanda atau mark, maka nanti ketika siswa atau mahasiswa sudah mengerjakan soal semua ya, maka nanti nilainya akan muncul, akan keluar betul berapa, nanti akan keluar nilainya. Nah, tapi kalau ini tidak diklik, maka nanti ketika siswa atau mahasiswa sudah mengerjakan soal ya dan mengumpulkan, maka nanti tidak akan keluar nilainya ya. Jadi mahasiswa atau siswa tidak tahu dapat nilainya berapa ya, benarnya seperti apa. Kalau ini kita klik ini benar ya, ini bila benar maka nanti tahu yang benarnya. Di akhir nanti akan tahu ya benarnya mana ya, yang salah yang mana. Tapi kalau ini tidak tercentang semua, maka nanti siswa atau mahasiswa tidak tahu ya. Jadi nanti yang tahu nanti adalah yang dosennya atau gurunya. Nah, ini kalau saya lebih suka ini di ini saja ya, dihilangkan saja semuanya. Ya, ini terserah ya, kalau memang mau kita mahasiswa atau siswa ini biar tahu nilainya, maka kita bisa klik yang tulisan tanda atau mark. Nah, di sini boleh saja ya, nanti nilainya akan muncul. Ya, coba saya klik di tanda. Kemudian ini tampilan sudah ya, defaultnya. Kemudian extraction ini ketika kita mau memberikan password ya, di sini maka kita bisa menuliskan di sini, misalnya sini saya kasih password soal 1 ya, soal 1. Oke ya, kemudian lanjut, sudah. Nah, kemudian jangan lupa ini kita klik simpan dan kembali ke kursus. Kita tunggu. Ya, masih loading. Ya, ini sudah ya, kita lihat tadi ada di paling akhir ya, di materi 1 ya, di sini soal evaluasi materi 1 ya. Ini deskripsinya ya, deskripsinya soal berjumlah 10 dengan waktu mengerjakan 10 menit. Nah, ini sudah ada deskripsinya. Kemudian ini coba kita klik soalnya. Nah, seperti ini ya, ada deskripsinya, percobaan yang diperlukan 1 ya, dan kuis ditutup ya. Tadi settingannya terakhir kan 4 November pukul 16.00 dan batas waktunya 10 menit. Nah, kalau kita lihat di sini, ini belum ada pertanyaan yang dimasukkan ya, karena kita memang belum memasukkan soal. Nah, di sini kita, untuk memasukkan soal, maka kita bisa edit quiz. Ya, di sini ada pilihan kocok pertanyaan ya, di shuffle ya, diacak.
Kalau saya lebih suka ini diacak ya. Nah, kemudian kita memasukkan soal, bagaimana caranya? Nah, kita pilih add. Nah, di sini ada 3 pilihan ya, new question ya, pertanyaan baru, atau dari bank soal ya. Kalau dari bank soal tentu sebelumnya kita sudah pernah impor ya, pernah ada soal di healthy ini ya, atau dari random question ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara masukkan secara manual ya melalui new question. Maka kita pilih tombol plus. Nah, di sini untuk tipe soalnya ada macam-macam ya, ada pilihan ganda ya, ada true all false, ada matching ya. Ini banyak sekali, short answer, isi singkat, bisa isi panjang ini ya, dan lain-lain ya. Coba kita mulai untuk dengan pilihan ganda ya. Pertama pilihan ganda kita tambahkan. Nah, seperti ini. Ini nama soal, ini kita pilih saja, kita tuliskan saja satu. Sebenarnya ini tidak penting ya, tidak penting sekali, karena nanti otomatis di soal ini, nanti soal model ini akan membuat halaman tersendiri ya. Jadi tanpa kita tuliskan satu ya, misalnya 2, nanti otomatis akan ngacak sendiri nomornya. Jadi si healthy ini akan mengurutkan syarat sendiri. Toh soalnya juga tadi settingannya adalah shuffle atau diacak ya. Kita tuliskan saja satu ya. Kemudian di sini adalah teks soalnya ya, kita mau soalnya seperti apa ya. Ini bisa kita copy paste dari Word ya, ini untuk teks soalnya. Kemudian bisa juga kita pilih, kita tuliskan langsung. Nah, misalnya ini ya, saya tuliskan soal ini adalah soalnya ya. Kemudian untuk pilihan jawabannya di sini ya, ini kita bisa pilih pakainya huruf besar atau huruf kecil di sini. Ini ada A, B, C, ini kecil, ini besar. Saya coba pilih yang besar. Ya, ini soalnya di sini ya, di kotak yang pertama. Kemudian di sini umpan baliknya. Kalau kita mau menuliskan umpan baliknya, di sini bisa kita tuliskan ya. Kalau untuk siswa mungkin senang ya. Kalau misalnya sudah selesai mengerjakan, di sini kita berikan motivasi, di sini bisa kita tuliskan di umpan balik. Kemudian ya, ini tadi saya milih yang besar ya. Kemudian ini pilihan satunya ya. Ini soalnya apa nih? Perawat bertanggung jawab untuk melakukan action komprehensif terhadap suatu atau kelompok pasien pada shift dinas tertentu. Nah, ini modelnya apa ya? Pakainya apa? Model tim, fungsional, atau primer. Ini misal saja ya, contoh soal saja. Kemudian alokasi pasien misalnya. Nah, kemudian kita tentukan kuncinya di mana ya. Jadi jawabannya soal ini apa ya, kita klik di nilai ya. Jadi untuk membuat kunci maka kita klik di nilai ini adalah 100%. Nah, berarti jawabannya adalah yang tim ini ya, karena ini ada nilainya adalah 100%. Kemudian di pilihan 2 ya sampai dengan pilihan 5 kita kosongin ya. Jadi jawabannya ada di sini. Nah, kalau ini sudah selesai ya, optionnya 1 sampai 5 atau A sampai E ini sudah selesai, maka kita klik di sini ya, di simpan perubahan. Kalau misalnya opsinya ada F, G ya bisa kita tambahkan di sini
ya, klik untuk menambahkan ya, tapi biasanya kan sampai E ya. Nah ini kalau sudah selesai maka kita simpan perubahan. Nah ini sudah masuk soalnya ya. Kalau kita mau melihat soalnya maka kita bisa klik ini tanda log ya, plus. Nah ini ya, soalnya sudah ada. Kemudian kalau kita mau mengedit, kita bisa klik ini, tulisan ini. Nah ini, misalnya ada kesalahan, kita bisa edit di sini ya. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan perubahan. Ya, ini ya, misalnya lagi kita tambahkan ya. Kita mau menambahkan lagi, ini baru satu soal, kemudian kita tambahkan lagi. Tadi sama seperti step pertama ya, pilih tipe soalnya. Karena tadi pilihan ganda, maka kita pilih pilihan ganda, tambahkan ya. Dan nomor 2 ya, kita bisa masukkan soal lagi ya, misalnya apa, tempat penyuntikan imunisasi BCG adalah, nah, misalnya ya, ini saya ngacak aja dengan kiri, kanan, pada kanan, pada kiri, dan kosong. Nah ini jawabannya di mana ya, ini jawabannya apa, ini pilihannya biar sama tadi objek besar ya. Kalau yang benar ini maka kita klik di nilainya adalah 100%. Nah kalau sudah, maka jangan lupa untuk simpan perubahan ya. Ini soalnya sudah dimasukkan 2 ya, contohnya saya masukkan 2 soal. Kalau mau menambahkan soal lagi ya, tadi misalnya sampai 10, maka kita klik ini ya, add, seperti langkah tadi yang awal ya, new question, kemudian pilih tipe soalnya di sini ya, kemudian klik tambah. Nah ini saya contohnya 2 saja ya. Kemudian perlu perhatikan juga ini untuk nilai tertingginya ya, kita rubah. Ini biasanya kita pakai nilai absolut, maka di sini kita klikkan adalah angka 100. Jadi kalau nilai benar semua ya, ini adalah 100, dapatnya 100 ya. Kemudian kita simpan ya. Kita akan coba melihat ya soalnya seperti apa ya. Jadi saya ganti peran dulu sebagai mahasiswa. Ini kursnya di manajemen perawatan, soalnya tadi ada di materi 1. Oke, ini ya kita lihat ya, ini soal evaluasi materi 1 ini ternyata tidak tampil ya, kita tidak bisa mengerjakan. Kenapa? Karena waktunya sudah berakhir ya, ini berakhir di jam 16.10 ya, sedangkan sekarang sudah pukul 5 atau 17 lebih 16, jadi sudah selesai ya. Jadi di sini tidak mahasiswa tidak bisa mengerjakan lagi. Nah kita akan coba setting waktunya biar nanti mahasiswa bisa mengerjakan. Saya berubah peran lagi ya, saya setting dulu waktunya ya, di pertemuan ke-1 tadi ya.
di sini ya, ini soalnya. Oke, ini tidak bisa saya ubah. Kenapa? Karena nah ini kita belum menghidupkan mode ubah. Nah, hidupkan dulu mode ubahnya, kemudian kembali ke soal tadi yang sudah kita buat. Nah, ini ya, ubah, klik, kemudian ubah pengaturan ya. Ini timenya kita rubah ya, timenya kita rubah. Misalnya gini, kapanpun kita bisa mengerjakan, maka ini kita nonaktifkan saja. Coba ya, nonaktifkan ini. Jadi kapan waktu kita atau mahasiswa bisa mengerjakan ini, simpan dan kembali khusus. Nah, coba kita akan berubah menjadi mahasiswa. Tampilannya seperti apa soal yang sudah tadi dibuat. Nah, ini sudah mahasiswa ya, tadi soalnya di materi 1 di akhir ini ya, klik ini sudah jadi mahasiswa ya. Mahasiswa akan mengerjakan soal ini, klik di sini. Nah, ini di sini ya, mencoba kuis sekarang, klik di sini. Nah, ini karena tadi ada pasportnya ya, maka ini harus mengisi pasportnya. Jadi kalau pasportnya tadi nggak diisi, maka di sini mahasiswa langsung bisa mengerjakan soal. Kita coba intip pasportnya, atau nanti kita hilangkan pasportnya. Ya, di sini ya, extract repetition. Kita lihat tadi apa? Oh, soal 1 besar semua ya. Kita hilangkan saja, coba ya. Oke, kemudian jangan lupa untuk simpan perubahan. Ya, coba ini kita ganti peran lagi menjadi mahasiswa. Di materi 1 ya, di materi 1. Oh, materi 1, materi 3. Oke, di sini ini sebagai mahasiswa ya, sudah sebagai mahasiswa perannya. Nah, ini coba klik. Nah, ini seperti ini tampilannya ya. Coba saya klik saja ya. Ini coba saya menjawab ini. Jadi tadi karena yang dimasukkan 2 soal saja, maka ini ada 2. Dan ini satu tampilannya, karena tadi saya memilih settingannya adalah every question, jadi satu layar ini 1 pertanyaan atau 1 soal. Dan next back ya, coba ya, saya pilih ini ya, biar nanti ada tahu yang salah mana. Oke, selanjutnya, nah ini sudah selesai ya, karena cuma ada 2. Ini finish attempt, coba. Nah, ini jawaban otomatis tersimpan ya, karena tadi kita pilih yang submit otomatis ya. Jadi jika sudah selesai atau finish, maka dia akan menyimpan secara otomatis ya. Ini sudah tersimpan secara otomatis ya. Ini submit all ya. Ini ada pertanyaan ya, waktunya kalau masih lama. Ini ada pertanyaan waktu masih lama, apakah mau submit ya. Nah, ini sudah selesai submit. Oke, nah ini sudah selesai, dan ini bisa dilihat ya di sini nilainya. Ini nilai akhir Anda adalah wis ini, karena tadi pengaturannya kita centang yang tanda atau mark itu, maka ini kita sudah mensubmit, maka ini akan keluar nilainya ya. Ini nilainya 50 karena tadi soal 2 salah satu, terus 50 dari 100 ya, benarnya 1. Oke ya, itu ini tampilan sebagai mahasiswa seperti ini. Ya, baik, itu ya tadi kita memasukkan soal lewat fasilitas yang ada di HLD ya, atau di model. Jadi kita contohnya adalah memasukkan soal
pilihan ganda ya. Ketika kita mau memasukkan soal misalnya benar salah atau isi ya, maka langkahnya sebenarnya sama saja, tinggal kita mengeklik yang tipe soalnya tadi ya, tipe soalnya. Oke, sudah selesai untuk sharing bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan fasilitas yang ada di LD ini ya, baik itu menggunakan baik soal pilihan ganda ataupun yang lain. Langkahnya sama ya, tinggal nanti kita merubah tipe soalnya, pilihan tipe soalnya seperti apa ya, pilihan ganda atau yang lainnya ya. Saya kira itu cukup ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara memasukkan soal biar lebih simpel lagi ya, dari Word langsung ke model atau langsung ke LD ya. Kalau tadi satu-satu ribet ya, tentu nanti akan ada cara yang lebih praktis lagi. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.